Kaum muslimin, para jamaah wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rangkaian sunnah muakkadah ketika gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah khutbah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, asyamsu wal qamaru la yankasifani limauti ahadin wala lihayatin fa idza ra'aitum fasallu wa tasaddaqu wadhkurullaha azza wajal. Kata Nabi, ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi gerhana bulan, kata Nabi, maka itu bukan disebabkan meninggalnya seseorang, itu bukan disebabkan lahirnya seseorang. Ketika melihat gerhana bulan, ketika melihat gerhana matahari, sikap kita, kata Nabi, fasallu, maka sholatlah. Yang kedua, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Dan yang ketiga, wadhkurullaha azza wajal, perbanyaklah zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, setiap saat, setiap detik, setiap waktu Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Hadirnya Allah kadang berupa yang manis, yang indah, yang disenangi. Kadang hadirnya Allah berupa yang pahit, yang tidak disenangi dan tidak disukai. Umumnya manusia senang ketika yang hadir sesuai dengan harapan. Umumnya manusia kurang senang dan tidak mengharapkan yang datang itu yang pahit. Padahal dua-duanya sama tujuannya, Allah menghadirkan yang manis dan yang pahit supaya sadar dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dan kita dengar, bahkan kita menyaksikan banyak di tempat-tempat saudara-saudara kita ada yang terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi kebakaran, banjir bandang dan sebagainya. Allah hadir kepada mereka berupa ujian dan cobaan. Dan begitu juga kita rasakan Allah hadir dalam kehidupan kita berupa yang indah dan nikmat, berupa kesehatan, rezeki melimpah barokah dan mudah. Apa yang dicita-citakan kita raih, Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, saat ini pun Allah hadir kepada kita menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kemuliaannya, berupa makhluk yang begitu besar, matahari, makhluk Allah yang besar berupa bumi, makhluk Allah yang besar berupa bulan. Menurut ahlinya sekarang sedang satu jajar, sehingga cahaya matahari tidak tembus kepada bulan, sehingga bulan kelihatannya gelap gulita. Sudah kita saksikan sore tadi kelihatannya sudah semakin gelap dan gelap. Dan alhamdulillah Allah turunkan rahmat dalam kehidupan kita berupa hujan yang begitu deras. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ketika tadi kita sholat khusyuk, ternyata hujan langsung berhenti dan langsung mengecil. Allah memperlihatkan keagungannya.
Allah memperlihatkan kebesarannya, Allah memperlihatkan kemuliaannya, dan alhamdulillah kita bisa menyikapi dengan sikap yang halal, sikap yang baik, sikap yang terpuji, sikap yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu melaksanakan sholat khusyuk. Mudah-mudahan sholat khusyuk kita Allah catat sebagai amal soleh dan sebagai wasilah kita dan keluarga dijauhkan dari segala musibah, segala wabah, dan segala penyakit. Yang kedua, kata Rasul, ketika terjadi gerhana bulan ataupun matahari, maka sikap yang kedua, watasodaku, bersodakohlah, berinfaklah, keluarkan sebagian harta kita. Semua orang, semua manusia yakin punya harta. Tidak punya harta tapi dia punya tenaga. Tidak punya tenaga tapi dia punya ilmu, punya pemikiran. Maka harta, maka tenaga, maka ilmu yang dimiliki sodakohkan, keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad menyampaikan dalam sebuah riwayatnya, sodakoh mampu menahan, sodakoh mampu mencegah 70 bala. Sodakoh yang kita keluarkan, kata Rasul, mampu menahan 70 musibah. Sodakoh yang kita keluarkan mampu menahan berbagai macam bala sampai 70 macam. Maka harapan kita setelah pulang daripada sholat khusyuk ini, ada harta berupa uang, ada harta berupa apapun, keluarkan, sodakohkan. Karena itulah perintah Nabi, rangkaian sunnah ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang ketiga, kata Rasul, wadhkurullaha azza wajal, sikap kita ketika terjadi gerhana bulan ataupun matahari, perbanyaklah zikir, ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika sholat, kadang ketika baca Quran, hati kita tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal lidah kita, lisan kita mengucapkan kalimat agung, kalimat mulia berupa Al-Quranul Karim, tapi hati kita tidak ingat kepada siapa yang berfirman. Kadang ketika wajah kita menghadap Allah, kadang ketika kita berdiri menghadap Allah ketika sholat, betul badan kita, wajah kita, dada kita menghadap ke arah kiblat, tapi terkadang hati kita membelakangi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak pribadi, mengajak pada jamaah, mari kita sama-sama sibukkan lisan kita, sibukkan hati kita, penuhi hati kita, sibukkan lisan kita dengan zikrullah, perbanyak zikir, perbanyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak kalimat-kalimat zikir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan ketika terjadi gerhana bulan atau matahari, perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik istighfar yang pendek, yang sedang, maupun istighfar yang panjang, perbanyaklah. Tujuan kita agar dosa, noda, kesalahan, kehilapan, kemaksiatan kita, lahir maupun batin, besar ataupun kecil, disengaja ataupun tidak, diampuni, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, kalimat zikir yang harus kita baca ketika terjadi gerhana bulan atau matahari, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan, man sholla min ummatika sholatan kataballahu lahu asra hasanat wa maha anhu asra sayyi'at wa rafa'a lahu asra darajat. Kata Rasul, sholawat dari umatku, kata Nabi, satu kali Allah akan memberikan 10 kebaikan. Allah akan mengangkat 10 derajat.
dan Allah pula akan menghapus 10 dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, satu kali kita bersolawat kepada Rasul, Allah memberikan upah, Allah memberikan pahala sampai 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka sampai saat ini, sampai seterusnya, dan sampai akhir hayat kita, lisan kita jangan sampai putus untuk tidak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, solawat yang saya ucapkan, salawat yang saya bacakan, solawat yang saya kumandangkan, apakah Rasul bisa tahu itu solawat dari umatmu?" Rasul menjawab, "Aku tahu dan aku mengetahui dan merasakan solawat dari umat-umatku." Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi menyampaikan solawat yang kita baca ternyata nyampe kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan kenal, Nabi akan mengenal, dan Nabi akan bahagia ketika melihat dan merasakan solawat dari umatnya. Padahal umatnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi, umatnya tidak pernah bersalaman dengan Nabi, tidak pernah langsung mendengarkan kata-kata Nabi, tapi umatnya cinta kepada nabinya, umatnya sayang kepada nabinya, bahkan selalu membasahi bibirnya dengan solawat. Kecintaan itulah yang Nabi kita Muhammad rasakan berupa solawat yang dibacakan oleh umatnya, hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan daripada khutbah dalam rangka sholat gerhana bulan ini, saya mengajak mari kita sama-sama, satu, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai putus. Yang kedua, saya mengajak mari kita keluarkan sebagian daripada harta kita untuk bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, perbanyaklah sholat maupun sholat sunnah, bil khusus sholat taubah, karena dengan sholat itulah cara dan jalan untuk meraih ridho, rahmat, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum.